Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Beberapa daerah di Indonesia sering mengalami banjir, bahkan hingga terjadi banjir bandang. Banjir merupakan genangan air yang cukup besar dan biasanya datang secara tiba-tiba. Banjir bandang atau dapat disebut juga sebagai air bah, merupakan banjir sebagai akibat turunnya hujan secara terus-menerus dan berada di daerah permukaan rendah. Banjir bandang biasanya datang secara tiba-tiba dalam waktu yang cepat dan beraliran deras. Di mana banjir bandang disebabkan karena keadaan air di daerah yang terkena banjir sudah berada di titik jenuhnya sehingga air tidak lagi mampu diserap oleh lapisan tanah, meskipun jumlah air dari daerah hulu sangat besar. Berikut ini ada beberapa karakteristik dari banjir bandang, yaitu banjir bandang akan datang dengan tiba-tiba dan bersifat besar. Terjadi karena hujan lebat yang turun tidak kunjung berhenti dalam durasi waktu yang lama. Durasi terjadinya banjir bandang cukup singkat dan tidak berlama menggenangi daerah yang dilewatinya. Tipe banjir yang mempunyai viskositas aliran yang tinggi. Tinggi pada genangan air banjir bandang mempunyai ukuran antara 3 hingga 6 meter. Membawa material lainnya seperti lumpur, kerikil, batu, hingga pepohonan. Terjadinya banjir bandang dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu, turunnya hujan yang terus-menerus dalam durasi yang cukup lama membuat aliran air menjadi kelebihan jumlah air sehingga menjadikan air meluap-meluap dan menggenangi daerah tertentu. Adanya bendungan yang berada di hulu, sehingga ketika bagian hulu sudah penuh terisi air maka air tersebut akan meluap ke daerah yang berada di sekelilingnya. Geometri yang berada di daerah aliran sungai yang menunjang antara bagian hulu dan hilir. Membuang sampah secara sembarangan dapat membuat terjadinya pendangkalan sehingga jumlah muatan air yang tertampung menjadi berkurang dan akibatnya akan meluap. Mengalihfungsikan lahan kosong yang sebagai penyerap air ketika hujan dengan mendirikan bangunan liar di sekitar sungai. Terjadinya penggundulan pepohonan sehingga dapat meningkatkan air yang tidak diserap. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir bandang, yaitu mengendalikan tata ruang terutama pada daerah yang memiliki permukaan rendah, mengontrol debit air dari hulu ke hilir, melakukan penanaman kembali pada sejumlah daerah, membuang sampah di tempatnya, membuat normalisasi dari daerah resapan air atau aliran sungai. Demikian penjelasan mengenai banjir bandang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.